Sistem Necromancer. Bab 169 sampai dengan 171. Bab 169. Beberapa titik berkumpul. Konvoi terus bergerak maju. Mengikuti petunjuk Wangke, dia perlahan berhenti di persimpangan. Biarkan Xiao Xiao memeriksa gedung-gedung terdekat terlebih dahulu. Setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya, semua orang turun dari mobil. Seluruh desa terasa seperti berlubang, kosong dan ditutupi rumput liar. Memberikan suasana yang aneh, tidak ada zombie dan tidak ada jejak yang selamat. Semua orang keluar dari mobil dan melihat sekeliling. Qiangzi dan yang lainnya memeriksa tempat pangkas rambut di dekat jalan. Dia datang dan berkata, sudah digeledah. Ada dapur, tapi semua makanannya hilang. Pasti dijarah. Sepertinya memang ada yang selamat di sini. Bersihkan atau pancing zombie di sini. Qiangzi, kamu tetap di sini, periksa mobilnya, dan kita akan berangkat nanti. Oke, Qiangzi dan yang lainnya mengangguk. Saat berada di peternakan sapi, konvoi tersebut mengalami kerusakan parah. Khususnya beberapa kendaraan komersial, terlihat jelek. Saat itu belum ada perbaikan langsung, namun kini saatnya diperbaiki dan diperiksa. Semua orang sibuk. Wu Heng, Li Yahong dan yang lainnya berjalan ke gang. Wangke sedikit gugup saat ini. Dia menunjuk ke bangunan di depan dan berkata, itu rumah nenekku. Ayo pergi. Tembok halamannya tidak tinggi, dan ada bekas sidik jari berdarah di pintu besi hitam itu, seperti bekas pukulan keras zombie. Pintunya tidak memiliki kunci dan terbuka langsung dengan sedikit dorongan. Bagian tengah halaman berupa jalan semen. Satu sisinya adalah kandang ayam dan bebek, dan sisi lainnya adalah ladang sayur-sayuran, yang kini ditumbuhi rumput liar dan tingginya lebih dari setengah orang. Setelah dipastikan tidak ada bahaya, beberapa orang langsung masuk ke dalam gedung. Rumahnya berantakan. Segala jenis pakaian dan perlengkapan tidur berserakan di lantai, dan perabotannya jelas-jelas digeledah. Wow, Wangke mulai terisak pelan di sampingnya. Dari gerbang pekarangan yang terbuka lebar, terlihat pekarangan yang ditumbuhi ilalang. Tidak ada seorang pun yang sudah lama tinggal di sini. Wu Heng melirik ke kamar dan berkata, berhentilah menangis. Itu tidak berarti sesuatu akan terjadi pada nenekmu. Wangke mengangkat kepalanya dengan bingung. Wu Heng melanjutkan, pernahkah Anda melihat zombie mengobrak-abrik lemari? Tempat ini pasti telah digeledah, yang menyebabkan situasi ini. Wangke melihat segala sesuatu di mana-mana dan berkata, sepertinya benar. Li Yahong juga menariknya dan berkata dengan lembut, bukankah kita sepakat bahwa kita harus siap mental untuk apapun? Jika kamu menangis seperti ini, apa yang akan dilakukan orang lain? Maafkan aku, Kakak Hong. Didi gelombang. Pada saat ini, suara trompet yang keras tiba-tiba terdengar dari luar pintu. Beberapa orang tampak serius dan berjalan keluar. Belum meninggalkan gang, Qiangzi berjalan mendekat dan berkata dengan lembut, ada banyak orang yang datang ke sana, mengatakan bahwa ini adalah wilayah mereka, dan mereka sepertinya ingin mendapatkan keuntungan. Beranikah kamu menghentikan konvoi? Li Yahong bertanya. Saya kira saya tidak melihat kerangka di dalam mobil. Mereka semua sangat gila, lanjut Qiangzi. Bagian belakang truk dibalut kanvas. Apa yang ada di dalamnya tidak dapat dilihat dari depan atau samping. Tampaknya tidak ada kerangka yang ditemukan. Sebaliknya, bagi orang normal, hanya melihat sekelompok kerangka, apalagi berkelahi, dapat menimbulkan tekanan psikologis yang kuat. Meski saat ini zombie sedang merajalela, namun skeleton yang berdiri dan menghunus pisau dapur tetap memiliki efek jera yang kuat. Beritahu mereka dan kami akan pergi setelah kami menemukannya. Tempat ini masih milik mereka dan kami tidak akan mengambil perbekalan. Apapun, bagaimanapun, merekalah yang membersihkan zombie di sini. Tidak perlu konflik seperti apa yang terjadi. Oke, Li Yahong membawa Qiangzi dan yang lainnya, langsung keluar, dan berdiri di depan. Beberapa orang berdiri di seberangnya. Sepatu bot kulit dan jaket, memegang berbagai parang pipa baja di tangannya,
seperti anak laki-laki muda dan berbahaya di film Hong Kong. Beberapa orang melihat seorang wanita keluar, mengenakan pakaian anti tusuk berwarna biru tua. Sorot matanya tiba-tiba berubah. Dia melirik lawannya dan melihat tidak ada pistol di pinggangnya, jadi dia sedikit tenang. Li Yahong berkata langsung, "Teman-teman, kami di sini untuk mencari seseorang. Kami akan pergi setelah kami menemukan seseorang. Kami tidak akan mengambil materi apapun di sini. Mohon kenyamanannya." Pemimpinnya tidak menjawab, tetapi bertanya, "Apakah Anda dari tim penyelamat?" Tim penyelamat masyarakat umumnya mengacu pada tim militer atau resmi, daripada mengacu pada tempat penampungan yang tersebar. Tidak, organisasi penyintas biasa menjawab. Oh, beberapa orang saling melirik dan iring-iringan mobil di belakang mereka lagi, dan bertanya, apa yang ada di dalam mobil? Alien dan kapal induk yang berpura-pura itu ada hubungannya denganmu, kata Qiangzi langsung. Brengsek, kamu pemarah. Kenapa tidak masalah kalau kamu datang ke tempat kami? Li Yahong menghentikan Qiangzi, yang masih hendak memarahinya, dan melanjutkan, kami akan pergi setelah menjemput orang-orang. Kami tidak ingin ada konflik denganmu. Haha gelombang. Buka gerbongnya dan biarkan kami memeriksanya untuk melihat apakah kamu mencuri sesuatu dari sini. Kamu hanya bisa pergi setelah memastikan bahwa tidak ada yang salah dengan barang-barang itu. Pria itu melanjutkan, sambil mengedipkan mata ke samping. Anak-anak di belakangnya mengetuk jeruji besi di tangan mereka dan melangkah maju untuk memeriksa kereta. Wu Heng dapat mendengar dengan jelas dari belakang. Mengetahui bahwa pihak lain berencana merampoknya secara terbuka. Dia mengeluarkan pistolnya dan berjalan keluar. Ekspresi orang-orang yang mencibir ke depan tiba-tiba membeku, dan langkah mereka mundur sedikit. Tidak ada gunanya bernalar, senjata adalah yang paling meyakinkan. Sial, ada senjatanya. Pemimpin itu mundur dengan wajah jelek, tapi tetap berpura-pura tenang. Kami banyak sekali, kamu hanya punya senjata, dan ada lebih banyak saudara di belakangmu. Aku menyarankan kamu tidak untuk. Bang gelombang. Suara tembakan terdengar. Peluru langsung menembus kepala pria itu. Kata-katanya berhenti tiba-tiba. Matanya melebar, dan dia terjatuh ke belakang. Wajah orang lain tiba-tiba berubah, dan tanpa mempedulikan hal lain, mereka berbalik dan pergi ke gang di kedua sisi dan menghilang. Qiangzi dan yang lainnya melihat mayat-mayat di tanah dan terkejut karena pihak lain telah bertindak tegas. Tanpa memberi kesempatan kepada pihak lain untuk berbicara, dia langsung menembak. Konvoi itu berbalik dan bersiap untuk kembali. Qiangzi dan yang lainnya segera masuk ke dalam mobil dan mulai memutar balik perlahan. Sangat sulit bagi truk untuk berbelok di jalan kecil seperti desa, dan itu perlu dilakukan selangkah demi selangkah. Seret mayatnya ke sini. Wu Heng berjalan ke tempat pangkas rambut di satu sisi. Basen di samping menyeret mayat itu ke dalam. Wu Heng langsung melepaskan percakapan dengan orang mati dan mayat itu segera duduk. Berapa banyak tempat berkumpulnya orang yang selamat di desamu? Wu Heng bertanya langsung. Orang yang meninggal itu mendongak, total ada 2 titik berkumpul di utara, dan beberapa penduduk desa bersembunyi di wilayah selatan. Desa kecil ini sebenarnya memiliki 2 cabang. Saya mungkin harus memikirkannya sejenak dan berkata langsung, di mana wanita tua sebelah? Tidak, di utara. Kami tidak menerima wanita tua. Jika dia masih hidup, dia mungkin berada di selatan. Wu Heng mengangguk dan langsung membubarkan sihir necromancy. Mayat itu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, tidak menimbulkan suara. Wu Heng membawa Li Yahong keluar. Konvoi telah menyelesaikan putaran baliknya dan dapat berangkat kapan saja. Saat naik bus, saya melirik Wang Ke yang sedang duduk di kursi. Wu Heng berkata, berkendaralah ke selatan dan lihat apakah kamu dapat menemukan seseorang di akhir. Jika kamu masih tidak dapat menemukan siapapun, kembalilah. Li Yahong mengangguk, mengambil walkie-talkie, dan berkata, pergi ke selatan. Konvoi dimulai dan menuju ke selatan sepanjang jalan. Sisi lain,
Iring-iringan sepeda motor melaju di sepanjang jalan yang terjal. Awan debu muncul. Tiba-tiba, melihat beberapa orang berlari kembali dengan tergesa-gesa, mereka semua berhenti. "Kenapa kamu kembali? Di mana konvoinya?" Pemimpinnya, seorang pria dengan rambut panjang dan setengah batang rokok di mulutnya, telanjang sampai pinggang dan dengan kulit agak gelap, bertanya dengan keras sambil melihat anak buahnya yang melarikan diri karena malu. Orang yang melarikan diri itu meletakkan tangannya di atas lutut, terengah-engah, dan sesekali menjawab, Saudara Zhang sudah mati, mereka punya senjata." Mereka melepaskan tembakan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan saudara-saudara itu berpencar dan melarikan diri kembali. Kemudian, lebih banyak orang muncul di belakang dan berlari menuju sisi ini. Mereka semua adalah bawahannya. Mereka semua lari dalam kebingungan, seolah-olah mereka melarikan diri demi nyawa mereka. "Apakah ada senjata? Berapa banyak senjata?" Pria itu terus bertanya. Hanya segelintir yang terlihat, tapi yang lainnya sepertinya tidak terlihat. "Itu hanya segenggam rumput, kenapa kamu panik?" Pria itu mengumpat dan melanjutkan, "Apakah mereka benar-benar punya bahan sebanyak itu di dalam mobil?" "Saya tidak melihatnya, tapi ada 5 truk, sisanya mobil penumpang dan kendaraan niaga. Seharusnya perbekalannya banyak." Pria itu ragu-ragu sejenak, membuang rokok di mulutnya ke tanah dan mematikannya. Lalu berkata, "Kembalilah dan ambil bom bensin. Jika kita mengambil barang-barang ini, kita akan bisa menikmati makanan dan minuman untuk sementara waktu." Ketika semua orang berbalik dan mulai berjalan kembali, konvoi memasuki kompleks bangunan di sebelah selatan desa. Dari kejauhan saya melihat bangunan pabrik yang berbendera merah. Beberapa orang memanjat ke dinding sambil memegang pisau dapur dan pipa besi di tangan mereka, memandang ke sini dengan waspada. Iring-iringan mobil berhenti di kejauhan. "Wangke, siapa nama nenekmu?" Li Yahong bertanya. "Yang Huifan." Li Yahong menyalakan speaker eksternal mobil dan langsung berteriak, "Apakah ada seorang wanita tua bernama Yang Huifan di antara kamu? Cucunya Wangke ada di sini untuk menjemputnya." Pagar tiba-tiba menjadi berisik. "Pada saat ini, apakah ada anggota keluarga yang datang menjemput Anda? Bagaimana situasinya? Setidaknya kamu adalah kader sebuah instansi penting, jadi kamu mendapat perlakuan seperti ini." Kemudian, seseorang buru-buru turun dari tembok dan berlari menuju gedung. Bab 170. Terima kasih atas berkah Anda. Di sebuah gedung, di sebuah ruangan kecil yang terisolasi. Meja persembahan diisi dengan bau jiaksian. Seorang wanita tua berambut perak sedang berlutut di depan meja altar dan menggumamkan sesuatu. Tiba-tiba, pintu dibuka. Ada suara yang bertanya dari luar, "Mes, Yang, siapa nama cucu Anda?" Wanita tua itu berdiri dari tanah, berbalik dan berkata, "Wangke, ada apa? Apakah ada berita tentang dia?" "Banyak mobil keluar, mengatakan bahwa cucumu ada di sini untuk menjemputmu." Wanita tua itu berdiri, dengan nada ragu. "Benarkah? Bolehkah saya bercanda tentang ini?" Konvoi itu berteriak, dan mereka bilang mereka ada di sini untuk menjawab pertanyaan itu, lanjut pria itu. Wanita tua itu mengeluarkan suara embusan. Dia berlutut di depan meja altar lagi dan bersujud berulang kali, "Terima kasih, Yang Abadi, karena telah melindungi cucuku. Terima kasih, semua Yang Abadi, atas berkahmu." Saya mengetuk beberapa kali berturut-turut. Dia kemudian berdiri dan berkata, "Nama cucu perempuan saya adalah Wangke, dan dia bekerja di rumah sakit distrik. Kalau begitu kamu pergi bersama kami dulu. Jika pihak lain benar-benar cucumu, kamu bisa pergi bersama mereka dan menonton iring-iringan mobil mereka. Hidup seharusnya lebih baik daripada di sini. Meskipun ada beberapa perbekalan di titik pengumpulan, tetapi ini masih merupakan tempat yang kecil dan terpencil. Makanan akan habis cepat atau lambat. Orang tua itu menjadi beban di sini. Meskipun dia adalah sesama penduduk desa dan orang terkenal di desa, dia tidak ingin menyinggung perasaannya, jadi dia menjaganya sampai sekarang."
Sekarang cucu dari pihak lain harus dijemput, beban di tempat berkumpul telah berkurang. Oke, tunggu sebentar. Wanita tua itu berlutut lagi dan banyak bergumam, lalu dengan hati-hati memasang patung itu untuk pemujaan. Ikuti pria itu dan keluar dari rumah kecil itu bersama-sama. Setelah menelepon 2 kali, pihak lain masih tidak menanggapi. Wang Ke menghela nafas dan berkata, "Saudari Hong, tidak apa-apa. Sepertinya nenekku tidak ada di sini. Ayo kembali. Semua orang telah melakukan banyak hal untukku." Li Yahong juga menghela nafas sedikit, mengambil walkie-talkie, dan hendak membuat konvoi berbalik. Suara pengeras suara terdengar dari dinding di dalam gedung. "Biarkan raja keluar dan mari kita lihat." Mata beberapa orang berbinar dan mereka langsung menatap Wang Ke yang duduk di barisan belakang. Wu Heng berkata, "Keluar dari mobil, biarkan mereka melihatnya, dan jangan lewat. Sepertinya tidak ada senapan sniper di sini. Jika dilihat dari kejauhan, seharusnya tidak ada masalah." Wang Ke mengangguk, membuka pintu mobil dan langsung keluar. Melambaikan tangannya di depannya dari kejauhan. Beberapa orang di gedung itu sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu dengan suara pelan. Kemudian, pintu terbuka, dan keluarlah seorang wanita tua membawa bungkusan besar dan kecil. Terlihat sedikit ceroboh, tetapi terlihat dengan kecepatan tetap. Wang Ke segera menunjukkan ekspresi gembira di wajahnya dan bergegas maju untuk menyambutnya. Sepertinya dia benar-benar telah menemukan keluarganya. Wu Heng berkata kepada Li Yahong, "Biarkan Wang Ke membawa neneknya untuk duduk di mobil di belakang. Jangan melakukan apapun di luar, dan kamu akan ketakutan ketika masuk ke dalam mobil." "Oh, benar." Li Yahong mengangkat pengeras suara dan berkata langsung, "Wang Ke, duduklah di belakang mobil komersial bersama nenek." Wang Ke mendukung neneknya dan mengeluh bahwa dia masih memegang begitu banyak barang yang tidak berguna. Dia memberi isyarat oke ke arah jendela mobil dan berjalan menuju mobil bisnis di belakangnya. Saat ini, di dalam gedung, pria lain keluar, mendekati mobil depan, dan berdiri di jendela mobil, mengatakan sesuatu. Kemudian, suara Qiangzi terdengar dari interkom, "Saudari Hong," mereka bertanya kepada orang-orang yang datang dari arah mana, "Apa yang terjadi di luar?" Li Yahong menoleh. Wu Heng berkata, "Biasanya beritahu mereka bahwa jika mereka mau ikut dengan kita, kita bisa membawa mereka pergi." Li Yahong mengambil walkie-talkie dan menjawab dengan kata-kata aslinya. Mobil pertama berkomunikasi, dan tak lama kemudian terdengar balasan melalui interkom, "Mereka tidak akan mengikuti kita." "Baiklah, mari kita berangkat dalam konvoi dan meninggalkan desa melalui rute yang sama." Orang-orang di tempat berkumpul pergi. Konvoi dimulai dan mulai meninggalkan rute yang sama. Di dalam mobil penumpang, Li Yahong memegang kemudi dan berkata, "Orang-orang di tempat berkumpulnya para penyintas ini tidaklah buruk, dan mereka sebenarnya memiliki seorang wanita tua. Jika wanita tua itu bersembunyi sendirian di rumahnya sendiri dan menyimpan makanan, dia tidak akan terkejut. Sebaliknya, mengejutkan bahwa orang-orang seperti itu dirawat dengan baik di tempat berkumpulnya para penyintas. Tua dan muda, pada periode ini, status mereka sebenarnya cukup memalukan. Jika Anda bukan kerabat langsung, sulit bagi pihak luar untuk mau mendukung Anda, lagi pula kekuatan fisik dan kemampuan Anda sudah tidak sesuai lagi dengan lingkungan saat ini. Akhirnya menjarah beberapa makanan dan harus memberi makan orang tua yang aneh. Yah, sepertinya wanita tua itu memiliki reputasi yang baik di desa. Kali ini saya datang ke sini dan pihak saya memperoleh banyak hal. Belum lagi ada pasar di sepanjang jalan yang belum saya razia. Hanya beberapa sapi cacat dan inti mayat saja sudah cukup baginya untuk memimpin pasukannya dalam perjalanan. Coba pikirkan, sepertinya tujuan masa depan saya perlu diubah. Menemukan zombie yang cacat sebenarnya tidak mudah. Lebih baik menemukan beberapa pusat penangkaran atau kebun binatang di peta. Li Yahong memandang ke langit di luar dan melanjutkan, "Sekarang sudah waktunya, saya khawatir saya harus berkendara jauh di malam hari." "Tidak apa-apa,
Ini bukan masalah besar. Wu Heng tidak khawatir. Jika kamu kembali dengan cara yang sama, tidak akan ada banyak bahaya. Li Yahong tersenyum dan berkata, "Ya." Konvoi terus melaju keluar. Tiba-tiba, suara cepat terdengar lagi dari interkom. "Saudari Hong, ada banyak orang di belakang kita, mengejar kita dengan sepeda motor, dan mereka lebih cepat dari kita." Semua orang tercengang dan melihat ke belakang melalui kaca spion. Meskipun konvoinya relatif lama, Anda tidak dapat melihatnya dengan jelas. Tetapi samar-samar Anda masih bisa melihat orang-orang mendekat dengan cepat menggunakan sepeda motor. Li Yahong mengambil walkie-talkie dan bertanya, apakah mereka yang selamat yang mengasuh nenek? Sebuah suara datang dari mobil komersial yang membawa Wang Ke dan neneknya. "Tidak," kata nenek, "orang-orang itu adalah kelompok penyintas lainnya." Kedua tempat itu sering bertengkar satu sama lain karena rampasan. Tampaknya yang mereka katakan adalah bahwa mereka baru saja berencana merampok kita, orang-orang itu. Pada saat yang sama, mobil belakang melanjutkan, mereka membawa senjata, dan beberapa dari mereka memegang botol yang mirip dengan bom pembakar dan melaju ke arah saya. Orang baik, mereka benar-benar orang-orang itu. Dia melarikan diri sebelumnya, tetapi dia kembali lagi. Wu Heng melepaskan Xiao Xiao, membiarkannya melayang di udara sekilas, dan kemudian berbagi penglihatannya. Bisa 7 atau 8 sepeda motor, disusul 2 mobil van. Beberapa dari mereka memegang setang dengan satu tangan dan memegang botol pembakar berisi cairan dengan kapas yang dimasukkan ke dalam mulut botol di tangan lainnya. Ini untuk menghentikan konvoi dan terus merampok perbekalan. Jika Anda berhenti sekarang dan lawan langsung melempar bom pembakar, meskipun Anda membunuhnya, Anda akan kehilangan beberapa kendaraan. Sangat disayangkan kendaraan yang akhirnya dimodifikasi hilang di sini. Melihat ke belakang, dia melihat kerangka duduk di belakangnya dan berkata, "Li Yahong, perlambat konvoi, naik ke atas mobil dan bunuh mereka yang memegang bom Molotov." Li Yahong mengikuti perintah tersebut dan mulai memberi tahu konvoi. Lai Yi membuka sunroof bus, menurunkan tubuhnya dan keluar. Dia mengambil senapan sniper dan mengarahkannya jauh ke belakang. Detik berikutnya, bang gelombang. Tiba-tiba terdengar suara tembakan dari atas. Terdengar suara nyaring, dan botol pembakar yang menyulut kain katun tiba-tiba pecah. Api meledak seperti gelombang udara, menelan pria yang memegang mobil tersebut. Orang-orang yang tersisa di belakang juga ketakutan, mengerem dengan keras, dan terjatuh. Bang gelombang. Tembakan kedua terdengar, dan bom Molotov milik orang lain meledak. Api melalap orang tersebut, dan dia langsung berubah menjadi orang yang terbakar, menjerit dan meronta di tanah kesakitan. Semua orang tercengang dengan pemandangan di depan mereka. Kemudian, seseorang berkata, mereka memiliki senapan penembak jitu dan merupakan konvoi militer. Rumput, mundur. Sepeda motor dihidupkan kembali, dan semua orang pergi dengan suara gemerincing. Iring-iringan mobil juga perlahan berhenti di kejauhan. Interkom datang dengan laporan bahwa semua orang tidak dalam bahaya. Li Yahong memandang Wu Heng dan berkata, mereka telah mundur, apakah kita akan terus pergi? Wu Heng berpikir sejenak. Dia berkata dengan lembut, ayo pergi dan ikuti mereka. Kamu tidak bisa kembali malam ini. Pergi dan lihat mereka. Apakah tidak apa-apa? Kata Li Yahong. Tidak masalah. Jika hari sudah gelap dan mereka datang untuk menimbulkan masalah, mungkin akan ada lebih banyak masalah. Terlebih lagi, terlalu mudah bagi mereka untuk membiarkan mereka pergi begitu saja setelah mereka menyinggung kita 2 kali. Bagus. Li Yahong terus menyampaikan perintah. Konvoi kembali berbalik dan mengejar tim sepeda motor ke arah kiri. Bab 171. Pukul pelat besi. Saat senja, langit berubah menjadi cahaya merah. Sebuah halaman di utara. Dinding setinggi 3 meter itu digantung dengan jaring besi, dan di tengahnya ada gerbang besi black metal. Di dinding berdiri beberapa orang yang melarikan diri. Bersembunyi di balik dinding dan lihat keluar dengan hati-hati. Pemimpin berambut panjang itu mengambil 2 isapan rokok yang kuat,
mengangkat kakinya dan menendang anak buahnya, dan mengutuk, "Kenapa kamu tidak punya pistol saja? Kenapa kamu punya penembak jitu dan itu sangat akurat?" Petik 2. Adik laki-lakinya ditendang, terhuyung-huyung, dan menjelaskan, "Saudaraku, hati nurani saya, yang kami lihat adalah pistol, dan kami baru saja mengikutinya. Bagaimana kami bisa berbicara omong kosong tentang hal semacam ini?" Selain itu, beberapa orang lainnya juga mengikuti. Ia bercerita, saat itu ia melihat satu orang memegang pistol, dan sisanya paling banyak membawa parang atau pipa besi. "Brengsek, aku membutakanmu." Pria itu mengumpat dengan marah. Mengejar konvoi itu jelas akan mendatangkan masalah. Sekalipun dunia sudah kiamat, senjata api tetap mempunyai efek jera yang kuat. Bahkan negara adidaya di radio. Ini hanya menunjukkan beberapa karakteristik evolusi genetik dan tidak dapat membawa peluru secara fisik. Sekarang mereka telah memprovokasi sekelompok orang yang mungkin dari militer atau pejabat, dan mereka akhirnya menemui jalan buntu. Wow, gelombang. Tiba-tiba terdengar suara mesin mobil dari luar tembok. Pada saat yang sama, adik laki-laki yang berjaga di tembok berteriak dengan keras, "Saudaraku, konvoi itu datang, semua mobil itu datang." Pria itu melemparkan rokoknya ke tanah dengan keras, memanjat dinding, dan dengan hati-hati menjulurkan separuh kepalanya untuk melihat keluar. Iring-iringan mobil baru saja terlihat. Mobil itu berhenti di kejauhan dan tidak ada yang turun dari mobil. Harus memperhatikan sisi ini juga. Sial, ini belum berakhir. Pria itu mengumpat, berpikir cepat dalam benaknya, dan berkata, "Bawakan aku klaksonnya." Sebuah pengeras suara besar yang digunakan untuk menjual sayuran diberikan kepadanya. Pria itu menepuk 2 kali dengan keras. "Nyalakan pengeras suara dan berteriak dengan keras, teman-teman di seberang saya, itu hanya kesalahpahaman. Saya ingin meminta Anda untuk memberi saya sedikit muka. Ketika makanan dan pakaian sudah diselesaikan di masa depan, saya akan membawa hadiah yang murah hati dan meminta maaf secara langsung." Setelah berteriak, "Matikan saklar loudspeaker." Dia berkata kepada saudara-saudara tertentu di bawah, "Pergi dan periksa apakah pintunya terkunci rapat, dan jangan biarkan masalah terjadi lagi." Oke. Adik laki-laki itu segera berlari ke pintu besi, mengeluarkan rantai besi dan menguncinya 2 kali. Arah konvoi. Semua orang di dalam mobil mendengar teriakan pihak lain. Li Yahong mengerutkan kening dan berkata, "Mengapa kata-katanya terdengar seperti dialog dalam film? Mungkin rangkaian kata ini umum di dunia," kata Wu Heng. "Mengapa kamu tidak mengambil selembar kertas dan menuliskannya? Kamu juga seorang pemimpin sekarang, kamu mungkin membutuhkannya di masa depan," goda Li Jiahong sambil menatapnya dengan senyuman di wajahnya. "Anda adalah pemimpinnya, jadi Anda harus mencatat dan menuliskannya." "Tidak, ini terlalu rendah." Wu Heng melanjutkan, "Mari berbisnis dan biarkan mereka menyerah, jika tidak, Anda akan menanggung konsekuensinya." Li Yahong menyalakan pengeras suara di dalam mobil dan berteriak, "Orang-orang di dalam, dengarkan, jika kamu memilih untuk menyerah sekarang, kamu masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, jika tidak jangan salahkan kami karena bersikap kasar." Tak lama kemudian, terdengar suara lagi dari gedung seberang, "Itu hanya kesalahpahaman, kenapa harus seperti ini? Ini akhir dunia, dan manusia harus saling membantu. Mengapa dia begitu tidak tahu malu?" Li Yahong memandang Wu Heng. Jelas mereka mengejarnya, berniat merampok perbekalannya sendiri. "Sekarang kami mulai saling membantu. Ini seperti mengatakan, saya boleh saja memukul Anda, tetapi jika Anda memukul saya, Anda menghancurkan kedamaian umat manusia." Wu Heng berkata, "Jangan bicara omong kosong padanya. Katakan saja padanya secara langsung. Jika kamu tidak ingin mati, buka pintunya dan keluar untuk menyerah." Li Yahong menyalakan speaker dan melanjutkan kata-kata aslinya. Di sisi berlawanan, dia tetap menolak mengaku kalah. Dia berkata, "Saya benar-benar berpikir kami takut padamu. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda bisa bertarung.
Saya memiliki banyak senjata di tangan saya dan akan mengirim Anda menemui Raja Neraka dalam sekejap. Li Yahong masih ingin berbicara dengan pihak lain, tetapi Wu Heng langsung mematikan speaker eksternal. Berbalik dan menghadap kerangka di belakangnya, dia berkata, Lai, cari titik penembak jitu, Datu, keluarkan semua kerangka dari mobil dan bersiap untuk menyerang. Hore! Suara tulang bergesekan dan beradu terdengar nyaring. Semua kerangka melompat keluar dari gerbong, memegang pisau dapur dan tombak, dan mereka berkerumun padat, menempati seluruh jalan. Cahaya matahari terbenam melewati tulang-tulang yang berlubang. Astaga, bos, yang ada di mobil mereka bukan perbekalan, itu semua kerangka. Sudah berakhir, kita telah menimbulkan masalah besar. Apa yang bisa kita lakukan? Orang-orang itu bukan manusia. Kalau tidak, menyerahlah. Melihat kerangka padat di luar, orang-orang di dalam gedung langsung menjadi bingung. Pihak lain memiliki lebih sedikit orang dan lebih banyak persediaan, dan mobil-mobil dipenuhi monster dari dunia bawah. Mereka tidak memperhatikan diri mereka sendiri sebelumnya karena mereka benar-benar tidak ingin mengenal satu sama lain. Sekarang pihak lain serius, merekalah yang kurang beruntung. Brengsek, diamlah. Suara bos bergetar, tapi dia tetap mengumpat. Dia juga menyesal telah mendengarkan adiknya untuk memprovokasi sekelompok orang seperti itu. Tetapi masalahnya sudah sampai pada titik ini, dan tidak ada jalan kembali. Orang lain bisa menyerah, tapi dia tidak bisa. Selama kamu menyerah, lawan pasti akan membunuh pemimpinnya untuk menghindari masalah. Oleh karena itu, kita tidak boleh menyerah. Bos, tidak, setidaknya ada puluhan ribu kerangka, kita tidak bisa mengalahkan mereka. Brengsek, tahukah kamu cara menghitung? Kamu telah menempati desa berpenduduk puluhan ribu orang, bagaimana ini bisa menjadi jalan seperti ini? Bos menarik napas dalam-dalam, menekan rasa takut di dalam hatinya dan berteriak, jika kamu keluarlah, kamu pasti akan mati, ayo pergi sekarang. Ada tembok dan gerbang besi yang tidak bisa mereka masuki sama sekali, dan mereka bisa menghentikan zombie, jadi bagaimana kita masih bisa takut pada mereka? Ini, apakah ini baik-baik saja? Suara adik laki-laki itu bergetar. Keluarkan bensin dan senjata yang kamu siapkan tadi. Kalau kamu tidak bisa mengenainya secara langsung, kenapa kamu tidak bisa mempertahankan tembok? Dua api akan membakar semuanya. Orang-orang lainnya memikirkannya dengan hati-hati dan merasakan hal yang sama. Dia kemudian bergerak cepat dan memindahkan semua barang yang telah dia persiapkan untuk menangani mayat-mayat itu. Di dalam mobil penumpang, Xiao Xiao terbang kembali, seolah-olah berbaring miring, bersandar pada dagunya, melayang di udara, dan berkata, orang-orang di dalam tidak memiliki niat untuk menyerah. Mereka semua sedang mempersiapkan segala sesuatunya. Ada banyak hal yang pecah berkeping-keping, dan berubah menjadi api, dari botol. Siapa pemimpin mereka? Wu Heng bertanya. Xiao Xiao berpikir sejenak, lalu menunjuk ke kepalanya, paman berambut panjang, tanpa pakaian, dan selalu mengumpat saat berbicara. Yah, Xiao Xiao melakukan pekerjaan dengan baik. Hei, Xiao Xiao dengan gembira melayang 2 kali di udara. Li Yahong berkata, sepertinya mereka tidak punya niat untuk menyerah. Itu benar, itu juga mencegah mereka untuk menyerah dan akan sulit untuk menghadapinya saat itu. Orang-orang ini dapat dibawa kembali ke markas. Kedepannya mereka juga akan membentuk kelompok dan akan sulit mengelolanya. Tidak apa-apa untuk tidak menyerah, tapi berjuang sampai akhir. Nah, apa selanjutnya? Mereka punya bom Molotov. Tidak apa-apa, ini bukan masalah besar. Wu Heng memejamkan mata dan berpikir sejenak, mengeluarkan pembakar dupa sederhana dan linen yang sudah menguning dari cincin luar angkasa, dan menyerahkannya kepada Basen di belakangnya. Pergi dan taruh dupa itu, pembakar dengan mereka. Keluarkan korek api dan nyalakan dupa di pembakar dupa. Aroma samar tercium seketika. Li Yahong melihatnya dengan curiga. Adapun Basen, dia meletakkan kain linen di tubuhnya dan tubuhnya menghilang dari pandangan. Kemudian, pintu mobil terbuka.
Anda dapat mendengar suara turun dari mobil, dan Anda juga mengetahui bahwa Basen telah turun dari mobil, tetapi Anda tetap tidak dapat melihat siapapun. Mata Li Yahong melebar dan dia melihat apa yang terjadi di depannya dengan rasa tidak percaya. Semuanya mengaitkan berbagai kemampuan khusus yang terjadi pada Wu Heng dengan kekuatan super. Bagaimanapun, kata baru ini dapat diterapkan pada semua kemampuan yang tidak dapat dipahami. Namun mengenakan selembar kain dan menjadi tidak terlihat secara langsung masih sulit dikaitkan dengan kemampuan kebangkitan dan pembakar dupa yang menyala. Walaupun tidak terlihat seperti barang lokal, namun sudah pasti barang kuno, dan aromanya membuat orang sedikit pusing. Segera, pintu mobil terbuka, dan setelah ditutup kembali, Basen muncul. Linen itu dikembalikan ke Wu Heng. Minta semua orang untuk tidak keluar dari mobil dan menunggu sampai gelap. Kata Wu Heng. Li Yahong mengangguk dan menyampaikan kata-kata aslinya kepada semua orang di tim. Kedua belah pihak saling berhadapan, seolah-olah mereka berada dalam keadaan statis. Pasukan kerangka berdiri tak bergerak di jalan. Semua orang di dalam gedung juga dengan waspada memantau setiap gerakan di kejauhan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Langit semakin gelap. Zhou guang-guang gelombang. Tiba-tiba seorang laki-laki yang sedang menjaga tembok tiba-tiba terjatuh. Bos berambut panjang itu tertegun dan mengumpat, "Brengsek, ada apa denganmu?" Kata-katanya belum selesai. Orang-orang yang berada di atas tembok dan di bawah jatuh ke tanah satu demi satu. Seolah-olah pingsan. Saat ini, dia juga menyadari ada yang tidak beres dan langsung berteriak, "Basah handuk tanganmu, udaranya beracun." Orang yang dalam keadaan sehat juga merasa pusing. Zai bergegas masuk ke kamar dengan bingung. "Carilah sapu tangan atau syal untuk menutupi mulut dan hidung Anda." "Paman, banyak dari mereka yang jatuh." Xiao Fei kembali dan melanjutkan. Wu Heng menyerahkan iPad di tangannya kepada Xiao dan memerintahkan kerangka di belakangnya, Skeleton Ox, pergi dan buka pintu besinya. Di luar, pasukan kerangka membuat jalan. Banteng kerangka berbentuk gajah mulai menyerang, langkah kakinya berbunyi klik di tanah. Di dinding, semua orang berada dalam kekacauan. Seseorang menyalakan bom molotov dan mengangkatnya tepat di atas kepalanya, berniat melemparkannya. Bang gelombang. Terdengar suara tembakan, bom molotov pecah, dan api berjatuhan seperti air terjun. Dalam sekejap, orang yang terlempar dan seluruh dinding terendam. Penembak jitu. Itu masih penembak jitu. Orang lain yang menutup mulut dan hidung serta mengangkat bom molotov ragu-ragu sejenak. Saat ini, kerangka sapi sudah bergegas ke gerbang besi. Tanduk setebal lengan menghantam pintu besi dengan bunyi dentang, dan suaranya memekakkan telinga, bergema di seluruh dunia. Kemudian sapi kedua, lalu sapi ketiga. Pukul pintu besi hitam satu demi satu. Kekuatan yang besar menyebabkan baut pintu kendor. Pintu besi itu jatuh ke tanah dengan keras. Segera setelah itu, kerangka padat masuk ke dalam gedung dan mulai bertarung dengan orang-orang yang selamat di dalam. Suara pembunuhan dan perkelahian langsung memenuhi seluruh area.